Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 ingin menjelaskan tentang tugas kami, yaitu tentang teori penawaran. Pertama-tama saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Sugianto, SEMM, selaku dosen pengantar ilmu ekonomi mikro dan makro. Sebelum kita mulai, perkenalkan nama saya Azhar Hibatullah. Saya Anissa Nuraini. Saya Amirul Mustafa. Saya Amida Alessandra. Pada bab ini, yang pertama kita memahami dan menjelaskan mengenai hukum penawaran. Yang kedua, membuat dan menjelaskan kurva penawaran. Yang ketiga, menjelaskan pergeseran kurva penawaran. Yang keempat, menjelaskan penawaran individu dan penawaran pasar. Yang pertama, kita masuki materi pertama, yaitu penawaran hukum penawaran. Teori mengenai hukum penawaran yang berlaku pada para produsen sebagai pelaku ekonomi pasar menyatakan bahwa jika harga barang per unit mengalami peningkatan, akan berpengaruh pada jumlah barang yang ditawarkan atau disediakan lebih banyak. Sebaliknya, jika harga jual barang per unit dari semula produsen berpengaruh untuk mengurangi jumlah barang yang ditawarkan atau disediakan. Mengapa hukum penawaran demikian? Karena dengan asumsi faktor harga signifikan berpengaruh pada daya jangkau pasar untuk melakukan transaksi pembelian barang. Sedangkan faktor lain selain harga diasumsikan tetap atau atribus saat harga barang per unit mengalami kenaikan akan dipersepsikan oleh para produsen. Hal itu berpengaruh pada kelancaran transaksi. Selain itu juga dapat dipersepsikan oleh para produsen akan memberikan kontribusi pada tingkat keuntungan profit lebih besar. Yaitu semakin banyak yang terjual, semakin besar profit yang diperoleh. Jadi secara sederhana, hukum penawaran berbunyi jika harga jual barang per unit naik, jumlah barang yang ditawarkan naik. Dan jika harga barang per unit turun, maka jumlah barang yang ditawarkan itu turun. Menurut Samuelson pada tahun 1996 adalah sebagai jumlah barang yang diproduksi dan dijual oleh produsen. Faktor-faktor yang mempengaruhi jumlah penawaran oleh produsen antara lain yaitu yang pertama, harga barang itu sendiri, yang kedua, barang lain sejenisnya, yang ketiga, biaya produksi, yang keempat, teknologi, yang kelima, pajak, yang keenam, iklim, dan yang terakhir, yang ketujuh, tujuan produksi. Selanjutnya yaitu kurva penawaran yang akan dijelaskan oleh teman saya yaitu Amirul Mustafa. Yang B, kurva penawaran. Kurva penawaran atau supply curve menunjukkan jumlah yang produsen bersedia menjual dengan harga yang akan diterimanya di pasar, dengan mempertahankan setiap faktor yang mempengaruhi jumlah penawaran agar tetap. Pada gambar di bawah ini menggambarkan hal tersebut dengan kurva penawaran yang ditandai dengan S. Sumber vertikal grafik tersebut menunjukkan harga suatu barang P, diukur dalam jumlah rupiah per unit, adalah harga yang diterima penjual untuk jumlah penawaran yang sudah ada. Sumbu horizontal menunjukkan jumlah penawaran total Q, diukur dalam jumlah unit per periode. Jadi kurva penawaran merupakan hubungan antara jumlah penawaran dan harga. Jika dituliskan dalam suatu persamaan sebagai berikut. QS sama dengan QS dalam kurung P. Perhatikan bahwa kurva penawaran pada gambar tersebut memiliki kemiringannya. Dengan kata lain, semakin tinggi harga barang, perusahaan akan semakin mampu bersedia memproduksi barang untuk dijual. Sebagai contoh, harga yang lebih tinggi memungkinkan perusahaan yang sudah eksis untuk memperluas produksi dengan mempekerjakan buruh tambahan atau meminta pekerjaan untuk melembur. Dalam jangka panjang, memungkinkan perusahaan untuk memperluas produksinya dengan memperluas pabrik-pabriknya. Harga yang lebih tinggi juga dapat menarik perusahaan-perusahaan baru masuk ke pasar, karena kurangnya pengalaman untuk bermain di pasar. Perusahaan-perusahaan baru ini menghadapi kendala biaya tinggi sehingga tidak dapat memasuki pasar dengan harga yang lebih rendah, karena tidak ekonomis. Menurut Robert Indyk,
tahun 2009. Cara lain untuk melihat efek dari harga bahan baku yang lebih rendah adalah dengan membayangkan jumlah barang yang diproduksi setiap titik Q1, serta mempertanyakan beberapa harga yang diminta perusahaan untuk memproduksi barang dalam jumlah tersebut. Karena biayanya lebih rendah, harga juga akan lebih rendah, yaitu P2. Hal ini akan terjadi terlepas dari beberapa jumlah barang yang diproduksi, sehingga kurva penawaran harus bergeser ke sebelah kanan. Dan materi selanjutnya adalah rumus kurva penawaran yang akan dijelaskan oleh teman saya, Anissa Nuraini. Secara matematis, persamaan fungsi penawaran juga dirumuskan sebagai berikut. I sama dengan min A ditambah BP. Keterangannya, Q sebagai kuantitas jumlah barang yang ditawarkan. A sebagai konstanta, B sebagai koefisien slope atau tingkat sensitivitas harga terhadap barang yang ditawarkan. P sebagai harga jual per unit. Di bawah ini merupakan contoh kurva penawaran. Saya akan menjelaskan gambar 2.2 kurva penawaran linier. Pada kurva linier, kemiringan kurva penawaran itu positif. Artinya apabila harga naik, jumlah barang yang ditawarkan akan bertambah. Dan sebaliknya bila harga turun, jumlah barang yang ditawarkan akan berkurang. Ada beberapa kasus kemiringan kurva penawaran itu 0, artinya berapapun jumlah akan ditawarkan walaupun harga konstan. Kasus lainnya adalah kemiringan kurva penawaran yang tidak terbatas, artinya penawarannya konstan berapapun harganya. Di samping kurva penawaran linier, ada juga contoh kurva penawaran positif, kurva penawaran 0, dan juga kurva penawaran tak tentu. Selanjutnya, saya akan menjelaskan contoh soal kurva positif. Contoh, jika harga beras 5.000 per kilo, jumlah beras tersedia dalam satu hari sebanyak 100 kilo. Namun saat harga beras naik menjadi 6.000 per kilo, jumlah beras tersedia sebanyak 150 kilo. Bagaimana persamaan fungsi penawarannya? Dari kasus tersebut, kami akan menjawab menggunakan rumus Q min Q1 per Q2 min Q1. Yang dimana Q1-nya 100, Q2-nya 150, P1 5.000, dan P2-nya 6.000. Sehingga menghasilkan Q min 100 per 150 min 100. Sama dengan P min 5.000 per 6.000 min 5.000. Sehingga menghasilkan Q min 100 per 50 sama dengan P min 5.000 per 1.000. Dikali silangkan sehingga menghasilkan 1.000 Q min 100.000 sama dengan 50 P min 250.000. 1.000 Q sama dengan 50 P min 150.000. Q sama dengan 0,05 P min 150 atau P sama dengan 20 Q plus 3.000. Sehingga menggambarkan kurva penawaran sebagai berikut. Saat P sama dengan 0, maka Q sama dengan min 150. Saat Q sama dengan 0, maka P sama dengan 3.000. Di bawah ini adalah contoh kurva dari kasus tersebut. Berikutnya adalah materi pergeseran kurva penawaran yang akan disampaikan oleh Amida Alessandra.
Geseran kurva penawaran. Sebagaimana juga terjadi dalam teori permintaan, dalam teori penawaran, perubahan sepanjang kurva penawaran hanya akan terjadi bila yang berubah harga dan yang lainnya ceteris paribus. Pada waktu harga naik, penawaran dapat tetap atau akan turun bila ternyata ongkos produksi lebih besar dari kenaikan harga atau sebaliknya. Berikut ini gambar pergeseran kurva penawaran. Berdasarkan gambar tersebut, keseimbangan pertama berada di E1 dengan jumlah yang dijual adalah sebanyak Q1 dan harga PN. Namun, manakala harga tetap di PN, produsen memperbanyak jumlah penjualannya menjadi Q3. Karena adanya perubahan ongkos produksi, sehingga keseimbangan sekarang menjadi di E3. Pada saat harga tetap di PN dan ongkos produksi naik, produsen mengurangi penjualannya menjadi sebanyak Q2 sehingga keseimbangan berada di Q2 dengan harga PN. Perhatikan keseimbangan E2 dengan harga PN. Meskipun harga kemudian turun menjadi PM, meskipun harga produsen tidak mengurangi penjualannya Q2. Karena ini berhubungan dengan turunnya ongkos produksi, sehingga keseimbangan sekarang menjadi berada di E1. Penawaran individual dan penawaran pasar. Seperti halnya yang terjadi pada permintaan barang secara individual dan permintaan pasar yang telah dibicarakan di depan. Maka dalam penawaran pun juga terjadi hal serupa, yaitu peristiwa penawaran individual dan penawaran pasar. Artinya, penawaran seluruh barang yang telah terjual kepada para pembeli atau sejumlah barang yang disediakan atau ditawarkan. Selanjutnya ada penawaran individual dan penawaran pasar yang akan dijelaskan oleh Azhar Hibatullah. Nah, contoh penawaran individual dan penawaran pasar yaitu ada 3 sales barang, yaitu RST yang sanggup menjualkan barang-barang hasil produksi dengan beberapa variasi harga yang sebagai berikut. Dan yang ditanyanya yang A, bagaimanakah persamaan fungsi penawaran baik secara individual maupun secara keseluruhan pasar? Yang B, bagaimanakah gambar kurva penawaran baik penawaran individual maupun penawaran pasar? Kita jawab pertanyaan yang pertama. Persamaan fungsi penawaran baik secara individual maupun secara keseluruhan pasar. Nah, fungsi penawaran secara individual kita cari dulu yang sales R melalui titik ordinat 415 dan 1030 yang dimana P1-nya yaitu 15 dan P2-nya 30 dan Q1-nya yaitu 4 dan Q2-nya yaitu 10. Dalam kasus ini kita menggunakan rumus P min P1 per P2 min P1 sama dengan Q min Q1 per Q2 min Q1. Sehingga didapat P min 15 per 30 min 15 sama dengan Q min 4 per 10 min 4. Kemudian dikurang dan dihasilkan P min 15 per 15 sama dengan Q min 4 per 6. Kemudian dikalikan silang yang hasilnya yaitu 6P min 90 sama dengan 15Q min 60. Kemudian dipindah ruaskan, yaitu 6P sama dengan 15Q min 30. Kemudian dibagi 6 dan didapatkan P-nya yaitu 2,5Q plus 5. Lalu kita mencari sales S, yaitu melalui titik ordinat 2, 15, dan 12, 30. Masih sama, penggunaan rumusnya yaitu P min P1 per P2 min P1 sama dengan Q min Q1 per Q2 min Q1. Yang dimana P1-nya itu yaitu 15 dan P2-nya itu 30. Dan Q1-nya 2 dan Q2-nya yaitu 12. Sehingga didapatkan yaitu P min 15 per 30 min 15 sama dengan Q min 2 per 12 min 2.
kemudian dikurangkan, dan hasilnya yaitu P min 15 per 15 sama dengan I min 2 per 10. Kemudian dikalikan silang, dan hasilnya yaitu 10P min 150 sama dengan 15Q min 30. Kemudian dipindah ruaskan 150-nya ke sebelah kanan sehingga didapatkan 10P sama dengan 15Q plus 120. Kemudian 10-nya dipindahkan sebelah kanan yaitu dibagi 10. Maka dihasilkan P-nya yaitu 1,5Q plus 12. Lalu melalui titik T, melalui sales T, yaitu melalui titik ordinat 615 dan 1530 dengan rumus P min P1 per P2 min P1 sama dengan Q min Q1 per Q2 min Q1, yang dimana P1-nya itu 15 dan P2-nya 30, Q1-nya 6 dan Q2-nya 15. Sehingga didapat P min 15 per 30 min 15 sama dengan Q min 6 per 15 min 6. Kemudian dikurangkan dan hasilnya yaitu P min 15 per 15 sama dengan Q min 6 per 9. Kemudian dikalikan silang dan hasilnya yaitu 9P min 135 sama dengan 15Q min 90. Kemudian dipindah ruaskan 135 ke sebelah kanan sehingga dihasilkan 9P sama dengan 15Q plus 45. Kemudian dibagi 9 dan dihasilkan P-nya itu sama dengan 1,67Q plus 5. Lalu yang keduanya itu persamaan fungsi penawaran secara keseluruhan pasar. Nah, di sini kita melalui titik ordinat 12, 15, dan 37, 30. Memakai rumus P min P1 per P2 min P1 sama dengan Q min Q1 per Q2 min Q1. Yang dimana P1-nya yaitu 15 dan P2-nya 30, dan Q1-nya 12 dan Q2-nya 37. Sehingga dihasilkan P min 15 per 30 min 15 sama dengan Q min 12 per 37 min 12. Kemudian dikurangkan dan menghasilkan P min 15 per 15 sama dengan Q min 12 per 12. Kemudian dikalikan silang, yaitu 25P dikurang 375 sama dengan 15Q min 180. Kemudian dipindah ruaskan 375-nya ke sebelah kanan, kemudian dan dihasilkan yaitu 25P sama dengan 15Q plus 35. Dan kemudian dibagi dengan 25 dan menghasilkan P-nya yaitu 0,6Q plus 7,8. Kemudian berikut adalah gambar kurva baik penawaran individual maupun penawaran pasar. Nah, berikutnya adalah sesi tanya jawab yang kelompok kami telah mengumpulkan beberapa pertanyaan dari beberapa kelompok. Yang pertama itu soal pertanyaannya adalah apa yang dimaksud dengan teori penawaran, yang akan dijawab oleh Anissa Nuraini. Saya akan menjawab pertanyaan nomor 1. Teori penawaran yaitu teori yang menerangkan sifat penjual dalam menawar barang yang akan dijual. Selanjutnya, ada pertanyaan nomor 2, yaitu sebutkan faktor-faktor yang mempengaruhi pergeseran kurva penawaran, yang akan dijawab oleh Anissa Nuraini. Saya akan menjawab pertanyaan nomor 2. Yang pertama, harga sumber daya yang ada. Yang kedua, teknologi. Yang ketiga, banyaknya penjual. Yang keempat, perkiraan harga di masa depan. Yang kelima, pajak dan subsidi. Yang keenam, kebijakan pemerintah. Dan yang ketiga adalah apa ini maksud dengan kurva penawaran, yang akan dijawab oleh Anissa Nuraini. Kurva penawaran adalah kurva yang menggambarkan fungsi antara tingkat harga dan jumlah barang yang ditawarkan penjual atau produsen.
Semakin tinggi tingkat harga, maka akan semakin banyak penawaran. Dan sebaliknya, kurva itu kebanyakan gradien positif, kecuali pada kasus tertentu. Terima kasih. Kemudian kami dari kelompok 2 mendapatkan referensi dari buku ini, yaitu buku pengantar Ilmu Ekonomi Mikro dan Makro yang ditulis oleh Dr. Haji Sugianto, SEMM, dan Anggun Putri Romadhia. Sekian presentasi yang kami lakukan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.